Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan diskusi kami tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan SIM di MI atau SD. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurna Filia Rohma, NIM terakhir 107, dan teman saya Wahyuni Salsabila dengan NIM terakhir 120. Dwi Rahmatul Umar dengan NIM terakhir 126. Dan yang pertama ada pengertian. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan SIM MI atau SD. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan gabungan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan menurut Gordon B. Davis menjelaskan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan suatu organisasi. Tujuan dibangunkannya sistem informasi manajemen pendidikan adalah 1. Membantu seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang komprehensif. 2. Akuntabilitas publik termasuk memberikan informasi yang terparan mengenai kebijakan dan menggunakan sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan di provinsi atau kabupaten untuk berperan aktif. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan pendidikan dan peserta didik tentang dunia komputasi dan manfaat yang dapat diperoleh melalui sejumlah kursus pelantikan. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan menyeluruh bagi pendidik dan peserta didik tentang ilmu pengetahuan dan kegiatan pendidikan lainnya. Menurut Susanto, sistem informasi dalam pendidikan terdapat beberapa manfaat, diantaranya 1. Keberadaan teknologi informasi dirasa sangat diperlukan dan sangat berguna dalam menjalankan aktivitas lembaga pendidikan. Yang kedua, adanya sistem informasi yang berkomputerisasi juga akan meningkatkan daya saing sekolah dan meningkatkan pelayanan siswa di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, dapat memberikan contoh langsung penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mempermudah dan memfasilitasi kegiatan pertukaran informasi di lembaga pendidikan. Yang kelima, mempromosikan pelayanan kepada peserta didik dan pemangku kepentingan lembaga pendidikan. Yang keenam, tujuan sistem informasi adalah agar pengelola informasi dan data organisasi dapat lengkap terpadu serta menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Yang ketujuh, siswa yang ingin memperoleh ilmu tidak perlu bertemu langsung dengan guru, cukup mengakses internet. Kegiatan belajar walaupun dapat melaksanakan tidak 100% menggantikan sistem konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Pendidikan SIM MI atau SD. Ruang lingkup manajemen sekolah sangat luas, meliputi unsur perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, koordinasi, pengambilan keputusan, evaluasi, serta kegiatan dan program. Oleh karena itu, SIM di sekolah ini kami bagi menjadi 8 subsistem. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Organisasi. Sistem informasi organisasi ini berisi tentang profil sekolah, visi dan misi, fasilitas, program, berita, kegiatan, informasi siswa, forum, galeri foto, dan buku tamu. Kemudian yang kedua yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia ini berisi tentang guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang pengajaran dan staf yang terdaftar di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu Sistem Informasi Sarana dan Prasarana. Sistem informasi sarana dan prasarana ini meliputi pengelolaan aset sekolah, mulai dari penomoran aset, lokasi aset, penggunaan aset, dan jumlah aset. Kemudian yang keempat yaitu Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan ini berisi tentang data pembayaran uang sekolah seperti uang sekolah, biaya pengembangan, dan biaya lainnya. Yang kelima yaitu Sistem Informasi Akademik. Sistem informasi akademik ini berisi tentang pengolahan kurikulum dan pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu Sistem e-learning. Sistem e-learning ini berisi tentang proses pendidikan dengan menggunakan sistem internet.
misalnya kayak tanya jawab dan kuis. Kemudian yang ketujuh yaitu sistem informasi kesiswaan. Sistem informasi kesiswaan ini berisi tentang data penerimaan siswa baru, kemudian ada pencetakan kartu siswa, dan pengolahan pengembangan kegiatan siswa. Kemudian yang kedelapan yaitu sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan ini berisi tentang pengolahan buku, judul, kategori, dan deskripsi. Kemudian ada status anggota dan peminjam, inventaris, dan majalah keluar masuk buku. Yang terakhir yaitu analisis hubungan sistem informasi manajemen pendidikan SIM, MI atau SD dengan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen pendidikan memberikan dukungan kepada pengambil keputusan dengan mengintegrasikan data, model, alat analisis, dan perangkat lunak kompleks ke dalam antarmuka pengguna yang user-friendly. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan melibatkan 3 tahap, yaitu pengumpulan informasi, pemilihan alternatif keputusan, perhitungan koefisien yang tidak diketahui, dan evaluasi hasil keputusan. Faktor-faktor yang dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan termasuk tujuan, identifikasi pilihan keputusan dan sarana atau alat evaluasi. Keseluruhan SIM membantu kepada sekolah dalam mempertimbangkan tujuan, manfaat, dan dampak pengambilan keputusan dalam lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.